Baik, Sobat Spiga semuanya, kembali lagi di TV Pembelajaran SMP PGRI 3 Denpasar, Spiga Belajar. Nah, di pertemuan kita pada kali ini, kita akan belajar pelajaran prakarya tentang kerajinan bahan lunak bersama Ibu Raisa Witri. Nah, pelajaran ini merupakan materi kelas 8 para siswa di SMP PGRI 3 Denpasar. Apa aja yang ada di dalam materi ini dan apa aja nanti video menarik dan proses-proses menarik yang akan ada di dalam materi ini, yuk kita saksikan bersama. Selamat datang Bu Dewa di studio pembelajaran TV Pembelajaran SMP PGRI 3 Denpasar. Ya, kita hari ini mau belajar nih, tapi suasananya berdiskusi seperti ini biar lebih santai tentang kerajinan bahan lunak. Nah, Bu Dewa, kalau sebelumnya di video Ibu sudah bahas tentang kerajinan bahan keras. Sekarang kita bahas kerajinan bahan lunak. Kalau boleh tahu, kenapa disebut kerajinan bahan lunak ya? Pengertiannya, kalau secara umum di sini kita memberikan pengertian tentang bahan lunak. Bahan lunak adalah suatu bahan yang memang memudahkan untuk membentuk. Dalam artian memudahkan dibentuk karena dia memiliki sifat, dalam artian lebih lembut dari bahan keras gitu. Dari bahan lunak ini pengertian pastinya adalah bahan yang dibuat untuk kerajinan apapun, tergantung dari jenis daripada bahan lunaknya, itu lebih gampang dari bahan keras gitu. Berarti kenapa disebut kerajinan bahan lunak? Karena kerajinan tersebut dibuat dari bahan lunak. Ya. Oke, kalau boleh tahu kerajinan bahan lunak itu, kalau sebelumnya bahan keras punya karakteristiknya. Kalau bahan lunak, apa sih ciri-cirinya? Kalau bahan lunak, karakternya atau cirinya tergantung dari jenis bahan lunaknya. Ibu sampaikan dulu jenis bahan lunak yang berasal dari alam, itu tanah liat, floor clay, kulit dan getah nyatu. Yang paling utama di sini, yang paling nyata kita bisa lihat, bisa buktikan di lingkungan kita, yang paling gampang adalah tanah liat. Tanah liat dengan floor clay. Tanah liat itu memiliki sifat hampir sama dengan floor clay. Tanah liat itu lunak, floor clay juga lunak, mudah dibentuk, elastis. Tetapi salah satu yang dari tanah liat itu memiliki sifat tidak sama dengan bahan lunak yang lain, yaitu dia itu akan mudah pecah apabila sudah dibakar atau sudah kering. Sedangkan bahan lunak floor clay, dia juga akan selesai dibuat itu dikeringkan, tapi dengan cara dijemur. Kalau floor clay itu tidak tahan air, kalau dia kena air akan rusak. Tapi kalau yang namanya tanah liat dibuat juga dengan campuran air, kemudian dikeringkan, dia tidak akan rusak. Kemudian bahan lunak buatan, seperti contohnya tadi yang Ibu berikan, yang paling gampang dicari adalah sabun, plastisin. Kalau fiberglass juga masuk, tapi agak sulit dicari. Kemudian juga polymer clay. Di sini kita melihat yang paling gampang kita cari untuk materi atau untuk prakteknya adalah sabun. Biasanya sabun yang dipergunakan itu dari bahan lunak buatan adalah sabun batangan. Apakah itu Sunlight, apakah itu sabun mani dari seluruh merek. Kemudian di plastisin itu kita akan mendapatkan, dan juga lilin, kita bisa wujudkan bentuknya yang kita mau itu apa. Baik, berarti bahan lunak sendiri, tadi Ibu bercerita ada dua macamnya. Bahan lunak alam, karena dia didapat dari alam,
bahan lunak buatan karena melalui proses yang dibuat oleh manusia. Kemudian tadi kita berbicara tentang apa sih karakteristik dari bahan lunak, berarti tergantung dari bahan lunaknya itu sendiri. Misalnya kayak tanah liat, pore clay, plastisin, sabun. Nah, kalau kita bicara seperti sabun nih, bukankah sabun itu termasuk bahan keras, Bu? Kenapa dia dikatakan sebagai bahan lunak? Tadi sudah Ibu bilang, kenapa disebut bahan lunak? Kalau yang namanya sabun mudah dibentuk. Tidak membutuhkan alat yang spesifik, dia hanya dibentuk, apakah itu dengan membuat patung atau diukir, dia hanya membutuhkan cutter. Jadi tidak seperti bahan-bahan yang lainnya membutuhkan alat yang harus sesuai dengan apa yang dibuat. Lunak karena mudah dibentuk. Berarti kalau di pelajaran Ibu ada tentang bahan keras, dia harus membutuhkan tenaga ahli dan susah untuk dikerjakan. Dan alatnya pun khusus sesuai dengan apa yang dibuat. Ya, kalau bahan lunak dia mudah dibentuk, mudah untuk ditiru. Kalau ada contoh, mungkin sekarang kan banyak sudah pelajaran YouTube itu hanya melihat aja, siswa itu bisa meniru kalau dia memiliki keterampilan dan seni. Sebelum kita berbicara keterampilan dan seni, tadi masih di karakter bahan lunak, jadi sudah mudah dibentuk, kemudian gampang ditiru. Alatnya pun tidak khusus, Bu ya. Maksudnya tidak memerlukan alat yang susah. Kemudian juga sifat dari bahan lunak itu sendiri, apakah semua bahan lunak ketika di finishing dengan cara dibakar gitu, nah, pada saat proses pembakaran semuanya akan mengeras? Di sini yang di finishing kalau pembakaran tidak masuk finishing, termasuk proses pembuatan. Finishing kalau contoh misalnya tanah liat, proses pembuatannya dibentuk dulu apakah dengan ini apa dan seterusnya, kemudian terwujud benda, kemudian dibakar, itu proses pembuatan untuk mengeraskan benda tersebut sehingga mudah untuk difinishing. Tanah liat bisa difinishing dengan cara dicat seperti celengan, dipernis juga dengan asbaknya, contohnya kalau diglasir dengan contoh keramik. Nah, tentang pembakaran nih, berarti kalau pembakaran itu termasuk proses, semua bahan lunak itu diproses dengan cara dibakar pada akhirnya, Bu? Tidak, hanya tanah liat. Hanya tanah liat saja. Berarti kayak pore clay, kemudian plastisin, kemudian sabun itu tidak dibakar. Dia itu difinish diselesaikan hanya dengan cara dibentuk. Maunya apa setelah itu, setelah terbentuk apa wujud yang diinginkan, difinishing dengan cara menggunakan tisu untuk menghilangkan bagian-bagian yang masih tersisa di ukiran. Nah, semua proses pembuatan kerajinan seperti Ibu yang sampaikan tadi, termasuk dalam proses bahan lunak ini perlu punya keterampilan dan jiwa seni. Nah, mungkin bisa Ibu terangkan maksudnya keterampilan di sini apa sih? Nah, kenapa harus punya jiwa seni? Apakah seperti saya yang mungkin tak punya jiwa seni bisa buat keterampilan atau kerajinan dari bahan lunak? Yang dimaksud keterampilan itu adalah kecakapan. Misalnya contoh yang real sekarang ya, dengan model khusus situasi pandemi, dia itu membuat catering tapi tidak punya keterampilan. Akhirnya sekedar jalan, akhirnya memiliki rasa yang tidak enak. Jiwa juga dalam artian di sana kan dibutuhkan yang namanya terampil itu yang bagaimana ya, terampil mengolah, terampil membuat bumbu contohnya. Tapi kalau di bahan lunak harus terampil, contoh real membuat asbak, yang paling gampang di tanah liat asbak. Kalau dia itu tidak memiliki keterampilan membentuk bulatan itu aja dia lama sekali. Coba kalau sudah terampil dari gitu sudah jadi. Kalau dia tidak terampil, apalagi dia tidak memiliki jiwa seni. Yang namanya asbak itu kan tidak hanya lingkaran, mungkin ada pinggirannya, ukirannya sedikit, memiliki dia jiwa seni, muncullah di karyanya ini. Gitu.
Dengan memiliki estetika, dia memiliki satu unsur keindahan. Supaya benda saya ini indah, karena adanya jiwa seni, muncullah sekarang finishing model apa yang saya pakai. Berarti semua bisa membuat kerajinan, tetapi kalau dia punya jiwa seni dan keterampilan akan berbeda dengan mereka yang tidak punya. Oke. Tadi kita ngobrolin tentang tanah liat menjadi beragam produk kerajinan. Oke, kita tonton dulu satu video proses pembuatan kerajinan dari tanah liat. Yuk kita tonton videonya. Kita akan membuat kerajinan dari bahan lunak. Yang kita pilih adalah tanah liat. Pertama, siapkan bahan yang diperlukan, yaitu tanah. Tanah yang dipergunakan pun jangan sembarang kerajinan tanah. Tanah yang dipilih harus benar-benar bagus dan jangan memilih tanah kapur karena tidak akan bisa diolah. Kedua, siram tanah menggunakan air dan diamkan selama 1 hari 1 malam agar tanah tersebut benar-benar lunak. Keesokan harinya, sisir tanah dengan cangkul agar terpisah dengan bebatuan. Proses ini dilakukan 3-5 kali. Ketiga, bentuklah tanah menjadi bulatan-bulatan, lalu masukkan ke dalam mesin penggilingan. Agar benar-benar halus, lakukan 3-5 kali, lalu bulatkan kembali. Keempat, bentuklah tanah yang telah halus sesuai dengan yang diinginkan seperti guci, poci, cangkir, asbak, dan lain-lain. Dan kali ini kita akan membentuknya menjadi asbak. Kelima, jemur tanah yang telah dibentuk di bawah sinar matahari selama 1 malam. Proses penjemuran dan penghalusan dilakukan selama 6-7 hari agar siap untuk dibakar. Keenam, setelah kerajinan tanah liat itu mengering, bakar semua benda kerajinan yang telah dibentuk dalam tungku pembakaran. Tata dengan rapi, benda kerajinan yang berukuran besar diletakkan paling bawah. Kemudian, bagian tepi-tepi dari tungku setinggi 1-2 meter tersebut dilapis dengan tanah liat. Tetapi, dicampur dengan jerami hingga tidak terlihat benda kerajinan-kerajinan yang akan dibakar tersebut. Ketujuh, masukkan kayu bakar ke dalam mulut tungku dan nyalakan api. Jangan menggunakan kertas atau jerami untuk menyalakannya. Proses pembakaran tersebut memakan waktu sekitar 10-12 jam, agar benda kerajinan tersebut benar-benar matang, kuat, dan tahan air. 8. Setelah 10 atau 12 jam, angkat benda kerajinan tersebut lalu dinginkan. Setelah dingin,
kita dapat mengkreasikan benda kerajinan tersebut dengan mengecatnya, atau dengan cara memberi kreasi dengan benda lain seperti cangkang telur atau hiasan lainnya, atau juga dengan membiarkannya dengan warna dan bentuk seperti itu. Nah, kalian semua udah nonton video tadi kan? Kembali lagi kita berdiskusi nih. Nah, sekarang kita mau tahu dari Ibu Raisa Witri, apa sih kelebihan dan kekurangan dari kerajinan bahan lunak? Ya, kalau kita berbicara kelebihannya itu jelas harganya bisa lebih murah. Kalau kelebihan tetap masih di tanah liat, kelebihannya itu harganya lebih murah, mudah didapatkan, jadi tidak sulit untuk mencapai, untuk membeli itu mudah didapatkan, sehingga nanti tergantung dari finishing dia punya kelebihan. Kalau sudah bagus finishingnya dia akan memiliki harga yang mahal. Kekurangannya apa? Kita khusus berbicara tanah liat. Kekurangannya bendanya mudah pecah. Bendanya mudah pecah. Ya, barangnya mudah pecah. Disentuh sedikit aja atau jatuh sedikit aja dia sudah nggak bisa dipakai lagi. Kemudian kekurangannya juga dia itu tidak menyerap air kalau masih wujudnya seperti tanah liat. Kalau sudah di finishing kita nggak beda lagi bicara. Kalau dia wujudnya itu masih berupa tanah liat, merah bata, hanya baru dibakar, dia itu menyerap air. Oke. Kekurangan. Atau kita ajak siswa-siswa yang ada di rumah untuk mengamati apa bahan lunak, kerajinan bahan lunak yang ada di rumahnya, di sekitarnya, kemudian cari tahu apa sih kelebihan dan kekurangan dari kerajinan bahan lunaknya dan kenapa bisa seperti itu. Contoh yang tadi Ibu Dewa sampaikan adalah ketika produk yang biasa dipakai untuk sembahyang itu, Bu, cara coblong dari tanah liat. Nah, walaupun dia dari tanah liat, tapi kan airnya keluar nih. Kenapa sih bisa airnya keluar? Nah, itu yang harus siswa cari tahu. Ya, oke. Itu materi kita tentang bahan lunak. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa ke WA Ibu. Sekali lagi ingat ya, tugas kalian di rumah, amati, cari apa kerajinan, apa kekurangan dan kelebihan dari kerajinan bahan lunak yang ada di sekitar kalian dan kenapa bisa seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dewa di TV Pembelajaran kali ini. Sekali lagi ingat buat tugasnya, kalau ada yang kurang dipahami tanya langsung ke Bu Dewa. Baik, terima kasih. Tiang tutup dengan sampai jumpa. Dadah.